Halo Sobat Jazz, balik lagi di Jazz Channel. Kali ini kita akan membahas seputar Timnas Indonesia. Sebelum kita mulai pembahasannya, jangan lupa di subscribe dan di like. Karena satu subscribe dan satu like itu ibaratkan doa untuk Timnas Indonesia menuju Piala Dunia. Amin. Sobat Jazz, kita dapat berita yang kurang mengenakan, dimana dilansir dari Vision Plus Sport bahwa Kevin Dix alami cedera engkel setelah salah tumpuan usai melawan Chelsea. Ya, Sobat Yes, kalau kita menonton kemarin dimana Kevin Dix memang menempel dengan salah satu pemain dari Chelsea dan kemudian salah tumpu dan tergelincir kakinya, cedera di sebelah kanan. Dan itu membuat Kevin Dix meminta untuk diganti segera. Karena kalau kita saksikan kemarin itu memang terasa sangat sakit sekali, dan kalau misalnya butuh pengobatan kemungkinan lumayan untuk waktunya untuk pulih kembali. Tapi kita doakan semoga ini hanya cedera yang ringan sehingga Kevin Dix untuk tanggal 20 bisa membantu kita untuk melawan timnas Australia. Oke, tapi sayangnya Sobat Yes, disayangkan sekali Sobat Yes, ada oknum netizen kita yang kurang bijak dalam bermain sosial media. Kenapa saya sebut oknumnya? Karena kalau benar-benar netizen sejati yang mencintai timnas Indonesia tidak akan pernah melakukan hal-hal bodoh seperti ini. Dimana oknum netizen ini menyerang IG dari Kalobah, menyerangnya dengan kata-kata dengan rasis pokoknya ujaran kebencian gitu yang dituai di sana, sehingga membuat Kevin Dix itu jadi tidak enak hati dan memberikan klarifikasi. Dilansir dari Bolo Pers Football, Kevin Dix sampai harus klarifikasi karena ulah oknum netizen. Ini disebutkan bahwa saya melihat adanya pelecehan rasial terhadap Kalobah di Instagram terkait cedera saya. Ini kesalahan saya sendiri. Saya tidak menoleransi rasisme dan diskriminasi dalam bentuk apapun. Setiap orang berhak diperlakukan dengan rasa hormat dan kesetaraan. Nah, kan kalian tahu kan, Kevin Dix sampai buat klarifikasi seperti ini. Jadi untuk oknum-oknum netizen di luar sana, ya tolonglah bijaksana gitu. Kalau kalian mencintai timnas Indonesia, kalian tuh harus mencintai sepenuh hati. Gak perlulah kalian menghujat-hujat lawan atau menghujat-hujat seperti hal-hal seperti ini. Kalau kita kilas balik ke belakang Sobat Jazz, dimana hal serupa pun pernah terjadi pada Messi Hilgers di saat Messi Hilgers cedera, dimana Messi Hilgers jadi tidak bisa membantu timnas Indonesia saat itu melawan Jepang gitu. Yang diserang siapa? Klubnya Messi Hilgers, itu Twente. Dianggaplah Twente tidak mengizinkan atau apa, padahal sudah jelas gitu bahwa itu tuh cedera murni gitu, bukan karena dialang-alangin atau gitu. Jadi kita nggak boleh lah berpikir langsung yang negatif gitu. Kita harus melihat dari sisi positifnya. Jangan ngambil kesimpulan, jangan mau kita digosok-gosok sama oknum-oknum tertentu, berita yang seperti apa gitu kita telan mentah-mentah tanpa tahu sebenarnya aslinya itu seperti apa gitu. Mungkin banyak juga yang beredar kan berita bahwa sengaja Kevin Dix tuh sengaja dicederai atau gimana, tapi sebenarnya ini enggak. Kalau kalian memperhatikan, itu benar-benar murni kelalaian dari Kevin Dix sendiri yang mengakibatkan ia salah tumpu sehingga mengalami cedera. Oke Sobat, saya berharap kalian semua, kita semua itu tetap berbijaksana ya. Apapun yang terjadi, itu kita harus bijaksana. Jangan mengambil kesimpulan sendiri, jangan main hakim sendiri. Kalau kayak gini kan yang gak enak kan pemain kita sendiri. Kevin Dix jadi merasa tidak enak pada pemain Chelsea. Jadi dia merasa kurang nyaman juga. Di klubnya juga nanti ada omongan-omongan seperti apa, itu kan kurang baik juga, kurang indah lah didengar gitu. Oke Sobat Jazz, kita beralih ke berita dari Garuda.got.talent, di mana ketiga pemain keturunan Indonesia, Emil Audero,
Joy Pelupesi dan Dan James kini semakin dekat untuk jadi WNI. Mereka akan melakukan proses pengambilan sumpah WNI tepatnya di Roma, Italia pada tanggal 10 Maret 2025. Wis, berarti kita akan mendapat amunisi baru, kekuatan baru, dan energi positif baru di 2025 ini, dimana langsung kita kedatangan 3 para pemain ini. Harapan kita dengan tambahan 3 amunisi baru ini, timnas Indonesia makin kokoh dan makin terbuka lebar jalan untuk menuju Piala Dunia, dan bisa, ya semoga bisa sapu bersih poin-poin yang ada di sisa-sisa laga ini. Kalau kalian lihat di sini, di mana Emil Audero akan melapisi dari Martin Paes gitu. Mungkin banyak yang bertanya-tanya gitu, nanti ketika ada Emil Audero, kira-kira siapakah kiper utamanya? Menurut kalian sobat-sobat ya, silahkan tulis di kolom komentar. Karena untuk Martin Paes dan Emil itu memang kita akui bahwa mereka berdua memiliki kualitas yang sangat baik. Dari segi penampilan itu semuanya baik. Dan walaupun mungkin ada perbandingan harga pasar ya, dimana Emil Audero lebih tinggi nilai pasarnya dibanding dengan Martin Paes. Lini kiper kita memiliki Martin Paes, Emil Audero, Nadeo, dan Hernando. Oke Sobat Yes, kalau kita lihat banyaknya berita yang beredar di mana ada beberapa pemain yang kemungkinan tidak dipanggil oleh Patrick Kluivert. Nama yang banyak beredar, yang pertama adalah nama dari Rafael Struijk, kemudian Nathan Chuaon, dan kemudian juga ada nama yang berhembus juga, yaitu dari Pratama Arhan, Asnawi Mangko Alam, dan juga Witan Sulaiman. Itu adalah nama-nama yang beredar di luar sana yang kemungkinan tidak dipanggil oleh Patrick Kluivert. Tapi kita tenang aja dulu, tenang, santai aja, karena kan belum secara resmi Garuda Calling gitu. Jadi kalau udah ada Garuda Calling, kalian sudah bisa mengetahui siapa-siapa yang tidak dipanggil. Untuk Ragnar dan Justin Hubner ini kemungkinan besar tidak dipanggil. Mereka berdua akumulasi kartu kuning, jadi kemungkinan untuk saat melawan Australia akan absen ya Sobat Yes. Jadi jangan bertanya-tanya dan jangan mau dikompor-kompor ini, dibilang gitu, kok ini ya. Itu oknum-oknum itu. Padahal kalau kalian mencerna lebih dalam, mereka berdua tidak dipanggil karena akumulasi kartu kuning. Jadi jangan mau nanti kalian diadu domba dengan berita ini ya Sobat Yes, dengan berita-berita yang beredar bahwa kok Ragnar gak dipanggil sih, kenapa gitu, mentang-mentang ini, mentang-mentang itu gitu. Jangan mau. Pokoknya kita lihat berita yang sesungguhnya bahwa Ragnar dan Justin Hubner akumulasi kartu kuning. Jadi jangan mau ada kalian memakan berita-berita yang mengadu domba itu. Jauh-jauhin itu. Oke Sobat Yes, kita ke berita selanjutnya, di mana dilansir dari Skor Indonesia bahwa Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam rapat dengan Komisi 10 dan 8 DPR RI. Kemarin kita tahulah bahwa PSSI sempat rapat dengan Komisi 10 dan Komisi 8. Di mana di sini dilansir dari Skor ID sudah dirangkum bahwa di mana target timnas putra Indonesia di 2031 itu lolos Piala Dunia U17 dan di 2033 lolos Piala Dunia U20 dan di 2036 lolos ke Olimpiade dan 2038 lolos Piala Dunia. Dan untuk target timnas putrinya itu di 2030 lolos Piala Dunia U17 dan target di 2032 lolos Piala Dunia U20 dan di 2032 lolos ke Olimpiade dan di 2035 lolos Piala Dunia. Itulah target untuk timnas putri dan putra. Dan dari strategi PSSI kemarin saat rapat di sini disimpulkan bahwa fase di 2023 sampai dengan 2028 itu fase pengembangan. Dan di fase 2028 sampai 2034 itu fase stabilitas. Dan juga
terakhir di fase 2034 sampai dengan 2045, yaitu golden era. Karena target pada 2045, kita tahu sendiri target dari Indonesia sendiri di 2045 adalah menuju Indonesia emas, dan di target PSSI di 2045 adalah 45 ranking FIFA. Apakah menurut kalian target-target ini bisa terrealisasi, bisa sesuai dengan target dari PSSI tersebut? Silahkan berikan komentar kalian di bawah ini. Oke Sobat Yes, itulah tadi target-target PSSI sampai dengan 2045, di mana kita akan menuju Indonesia emas dengan target FIFA Timnas Indonesia di 45. Kalian optimis kan pada pemerintah dan PSSI bahwa kita bisa memenuhi target-target ini? Kalau kalian setuju, jangan lupa di like ya Sobat Yes. Oke Sobat Yes, mungkin sekian pembahasan kita di kali ini. Gimana menurut kalian Sobat Yes? Apakah kalian termasuk netizen yang benar-benar mencintai Timnas Indonesia sepenuh hati, atau kalian adalah termasuk dari oknum netizen yang suka menghujat-hujat tanpa berpikir panjang? Oh jangan dong, pastinya kita akan menjadi netizen yang benar-benar mencintai Timnas Indonesia. Mau menang, mau kalah, mau apapun yang terjadi, kita tetap bersama Garuda. Oke Sobat Yes, sekian pembahasan kita kali ini. Kalau kalian punya tanggapan, punya komentar, silahkan tulis di kolom komentar. Kira-kira apakah target PSSI sampai dengan 2045 benar-benar akan terrealisasi? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa di subscribe dan di like, dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Kita Garuda, salam Jazz.